لله بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والله تعالى أعوذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة شيء الأيام وحز الفقراء وحز المساكين الخطبتين فيها ركعتين الظهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحب يوم الجمعة أكسير والإمام يخطب فقد لغت ومن لغت فالجمعة على ayat. Hadirin segala puji milik Allah, salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa terpelihara keimanan, terpelihara keyakinan, sehingga kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia ketimbang orang yang takwa. Orang takwa adalah orang yang dijamin hidupnya mulia dunia, mulia akhirat, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala musibah, diberikan kemudahan, diberikan segala kemudahan dalam urusannya. Oleh karenanya maka kita hadir di tempat ini, kita bersyukur kepada Allah betapa Allah masih memelihara keyakinan kita agar kita tetap istiqomah menjalankan salah satu kewajiban kita, ibadah sholat Jumat. Ibadah sholat Jumat bukan tradisi, bukan kebiasaan, bukan sunnah, tetapi kewajiban. Hanya 4 orang yang diperkenankan untuk tidak sholat Jumat. Yang pertama wanita, yang kedua budak belian, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat orang sakit. Oleh karenanya maka kita diberikan kemampuan, kesehatan, kesempatan, diberikan kemerdekaan di dalam usia, di dalam kesempatan ini. Kita bersyukur kepada Allah agar kita senantiasa terus istiqomah menjalankan segala apa yang diberikan oleh Allah di antara sholat Jumat ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki penghujung tahun Masehi dan di penghujung akhir Rabiul Tsani. Sesungguhnya di setiap pergantian siang dan malam, pergantian waktu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, adalah petunjuk dari ciri-ciri orang yang memiliki akal pikiran. Orang yang memiliki akal pikiran itu adalah allazina yazkurullah, alladzina yazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah dikala dia berdiri, dikala dia duduk, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, seraya dia memikirkan segala penciptaan langit dan bumi. Maka bibirnya ketika dia tafakur, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia di dalam penciptaan ini. Subhanaka fa qina azabannar, maha suci Engkau, maka bebaskanlah kami dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, di setiap penghujung tahun baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah,
maka ada baiknya kita bermuhasabah. Karena ciri orang yang bertakwa salah satu di antaranya adalah bermuhasabah, menghisab diri, introspeksi. Saya Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang harus kita introspeksi adalah sejauh mana kualitas ibadah kita. Terlalu jauh kita menghitung ibadah, minimal kita menghitung berapa kualitas sholat kita sepanjang tahun ini, sehingga ketika kita introspeksi maka akan lebih berkualitas. Ketika memasuki tahun baru, sholat kita lebih meningkat, lebih berkualitas dan lebih bersyariat. Ada riwayat dari baginda Rasul diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis qudsi yang harusnya membuat kita merinding. Betapa kita dikumpulkan suatu saat di padang mahsyar, ketika kita bangga dengan kehebatan sholat kita di antaranya. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah mengumpulkan manusia ahli sholat, yang mereka menyatakan diri bahwa dia adalah ahli sholat, lalu Allah menyatakan lufatu kama yulafu sawabu al-khalaq bayudrab biha wajhah. Allah melipat sholat itu seperti melipat kain yang busuk dan melemparkan ke muka orang yang mengaku dirinya sebagai ahli sholat. Na'udzubillah. Oleh karenanya maka kita harus benar-benar introspeksi betapa banyak di antara kita sholatnya yang tidak berkualitas. Boleh jadi kita membanggakan diri ketika kita menyatakan bahwa diri ini sudah sholat, tetapi di hadapan Allah kita tidak dipandang sebagai orang yang sholat. Lalu apa solusinya? Di antara solusi untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas sholat adalah apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Innama ataqabbalu sholata mimman tawadda'a biha li usman. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat itu kecuali sholatnya penuh dengan ketawaduan. Lalu timbul pertanyaan kepada diri kita, bukankah sholat yang diterima hanya sholat khusyuk? Sesungguhnya hadirin sekalian, para ulama menyatakan bahwa kekhusyuan itu akan terjadi ketika kita tawadu. Tawadu secara sederhana artinya sopan. Sopan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sholat adalah media yang paling efektif ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah dialog yang paling efektif di antara orang yang sholat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan semoga akhir tahun ini kita diampuni segala kehilapan, dimaafkan segala kesalahan, dan diampuni segala maksiat-maksiat yang telah kita perbuat, sehingga kita mampu menjalankan ibadah yang istiqomah di tahun yang berikutnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yahfidna fihi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi haqqul hamdi, syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala. Fa ya ayyuhal fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil karim
وأهل بيته أجمعين وارض معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قدير حساب. لا إله إلا أنت خلقتنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا. أقول لك بنعمتك علي وأغفر ذنبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Wahai Allah yang maha menatap, yang maha agung, yang maha pengampun, ampunilah segala kehilapan yang telah kami lakukan, ampunilah segala kesalahan yang telah kami kerjakan, ampunilah segala maksiat yang telah kami perbuat. Ya Allah, jadikanlah bibir ini bibir yang senantiasa mampu berzikir menyebut asma-Mu. Jadikanlah lidah ini lidah yang senantiasa fasih menyebut nama-Mu. Jadikanlah lisan ini lisan yang senantiasa mampu mengagungkan nama-Mu, membacakan ayat-ayat suci-Mu, bersolawat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi ahli syukur atas sekecil apapun kenikmatan yang Kau anugerahkan. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang mampu bersabar atas seberat apapun ujian yang Kau timpakan. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati yang akan menghancurkan amalan kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidin warhamhum kama rabbawna shaghara. Ya Allah, beri maaf orang tua kami, ampunilah segala kesalahannya. Ya Allah, angkat harkat martabatnya. Jangan pernah siapapun menghina kehidupannya. Ya Allah, jika mereka sakit, sembuhkan, wahai yang maha menyembuhkan. Jika mereka telah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma nas'aluka bi husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, ringankan hisabnya, jauhkan dari fitnah kubur, jauhkan dari siksa kubur. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan penuh ridha-Mu di surga. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, turunan yang solehah, jauhkan dari fitnah musibah dunia wal akhirah. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang benar-benar mampu menjadi qurratu a'yun, yang mampu kami pertanggungjawabkan di hadapan. Panjangkan usianya ya Allah, diangkat harkatnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi siapapun yang dililit hutang piutang. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidin. Allahumma habib ilaina al-iman waj'al fi qulubina waqina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'al rasidin. Allahumma ighfir lana wastur 'uyubana waghfir dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah Allah yang bil adli wal ihsan wa itajil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tattaqun wa zikrullahi akbar.